mukanya kerasukan dan di foto telinganya ini kayak jin gitu apa ya, setan apa kayak gini muncul gini, dipegangin sama saudara-saudaranya ya, tangannya saudaranya itu digigit ini jarinya sampai luka sobek. Saudaraku ini yang tangan mata itu ini dia nggak suka gelap, dan sekarang sudah besar dia suka pakai gaun merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Cidi di tema baru kita, yaitu Ngomset Ngomongin Syaitan. Sebelum lanjut ke alur kisahnya, gawe kon gawe khususnya sing nang Surabaya sing seneng karo channel iki, ojo lali di subscribe, comment, like, and share dan lainnya mau ngerti karo channel ini. Dan aku ya sudah pas mana gawe konten-konten horor lain. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya yang dialami. Kita langsung saja sambut. Saya itu dicisatkan sama nggak tahu sama siapa, mungkin yang barangkali itu ada 4 orang. Kita kan kelompok-kelompokan jelajah pagi jadinya. Di 4 orang itu ternyata itu saya sama teman saya itu lama jalannya, perasaan saya sama teman saya itu bentar, jadi start jam 9, saya baru balik itu jam 5 maghrib, dan itu dicariin sama pembina dan guru. Merasa saya itu jalan, setelah itu ada kayak bubuk, berhenti haus, duduk di situ lama, terus ada kayak bapak-bapak di tempatnya kandang sapi. Itu ada sapi peres gitu. Akhirnya aku kesana, nanya lah ke bapak-bapak, Pak ini jalannya sebelah mana ya Pak? Gitu. Oh sana aja Mbak. Habis itu saya kesana sama temen-temen jalan, ada batu batu gunung kayak gunung turun dari atas, kayak jatuhan dari gunung batu. Itu akhirnya kita langsung berhenti di situ duduk sampai jam 4 sore, terus jam 5-an itu kita ditemukan sama pembina, dan ternyata cuman satu kelompok ini sama kelompok yang temanku ini, kelompok yang kerasukan pertama kali yang yang di aula, yang pertama kali ya itu. Nah, dari situ kita terus besok balik, jadi nanti malam gak usah ada kegiatan gitu, karena kan untuk bisnya kan juga gak bisa balik langsung hari itu kan, nunggu. Habis itu pas sore aku tuh mandi lah, dan merasa itu aku tuh ada temennya di sebelahku di kamar mandi, kan kamar mandi kita omongan bisa. Ternyata itu aku sendirian dicariin, Dea kamu masih sampah, ayo cepat sampai maghrib gitu. Aku tahu ternyata yang belum selesai mandi itu. Jadi kamar mandi itu misalnya ada 2 sebelahan itu, dikira yang ngomong itu tadi cuma ngomong itu temennya sana, ternyata bukan. Karena kan disuruh sama pembina itu harus mandi 2 atau biar cepat gitu, tapi aku nggak mau, enggak aku sendirian aja nggak apa-apa gitu. Terus ya wis dia tak temenin, ada temanku memang nemenin tapi di sebelah gitu. Ternyata dia tuh udah selesai tapi aku nggak tahu gitu. Habis itu dari situ kan kita udah clear ya, malam, terus mungkin udahlah nggak ada apa-apa gitu. ada kegiatan atau gimana itu? Balik, akhirnya paginya itu balik, dikira itu masuk ke sana nggak turun gitu. Habis itu ternyata besoknya aku sekolah ini aku kerasukan. Ngerasanya kan aku sekolah di perhotelan kan. Waktu itu pembelajaran di hotel, aku dekatnya pintu kamar mandi, kok merasa di kamar mandi ini kayak di alam, terus ada kayak burung-burung itu dilihat sampean, maksudnya dalam pandangan sampean itu yang dilihat bukan kamar mandi apa? Enggak,
yang didengar karena yang aku didengar. ngadep depan dengerin guru nerangin, tapi telingaku itu merasa di kamar mandi itu bukan kamar mandi, kayak di alam bebas kok gini ya gitu. Akhirnya kan aku orangnya itu kepoan, akhirnya aku buka, terus soalnya aku pingsan katanya teman-temanku. Dari situ aku diangkat di aula, diangkat di ruang ini sih, ruang kepala sekolah gitu. Terus aku tuh ini ngomong katanya, bahaya di sini bakal kerasukan semuanya yang belum sholat gitu. Bakal ada kesurupan massal lah. Ya gak lama, dari lantai 3 kan sekolahku 3 lantai itu kerasukan satu kelas, salah satu kelas ada 1 orang kerasukan, terus lainnya jadi sampai satu aula itu penuh orang kerasukan gitu. Terus sampai ditaruh di ruang kepala sekolah juga, sampai tanyain gini, kamu udah sholat tak? Belum Mbak, yus sholat. Ternyata benar, memang orang anak yang belum sholat itu yang dirasuki gitu. Ya begitu ceritanya. Kalau yang di sekolah itu nggak berhenti di situ juga, itu berkali-kali. Pada akhirnya aku ibaratkan dirumahkan gitu, nggak boleh masuk dulu dalam masuk karena sekolah, karena guru-guru itu mengira aku yang menyebabkan seperti itu gitu. Akhirnya aku gak boleh sekolah berapa ya, 3 hari kalau 4 hari skor mungkin ya. Wes nggak usah sekolah dulu, takutnya nanti ini gitu. Terus aku sekolah Seninnya lah, tapi aku nggak mau sekolah. Di kelasku itu sumur gitu, bilang di ibuku lah kok sih nggak sekolah Tapi gitu. tanpa sadar sama itu yo. Iya, tapi aku sadar, tapi aku ngerasa kalau aku sekolah nanti aku bayar gitu. Akhirnya ibuku libur kerja sama masuk ke sekolahku. Terus ternyata guru-guru cerita memang di bawahnya situ memang ada sumur. Dan ternyata ibu ke situ sama masku, ada anak di UKS kerasukan dan di foto telinganya ini kayak jin gitu, setan apa kayak gini muncul gini kelihatan sebelumnya nggak usah apa-apa ya. Kayak ya apa ya, seakan-akan Mbak ini cerita itu kayak seakan-akan aku ini kayak orang nanggone anu loh, kayak kejadian pas waktu Mbak ini mau, makanya sampai merinding benar-benar gak karuan. Ini bukan apa ya, bukan gimmick bukan settingan, tapi memang nyata, ini pure benar-benar rasanya aku sampai aku ngedek kepala itu ngeri bo. Mungkin Mbaknya bisa lanjutkan cerita. Iya, di situ aku lama sih, dari mulai itu kan aku kelas 2 kelas 2 waktu itu, kelas 2 di situ sampai aku ngerasain juga di kucilkan sama teman-teman, tapi kan ada yang ikut sih nggak percaya kan, alah apa sih itu paling pengen eksis aja kan, masa kayak gitu. Terus untung ada temanku satu, sahabatku itu dia juga paham kayak gitu. Jadi sampai pernah aku ini nemenin, bukan temanku sekelas, dia itu kerasukan sampai pulang ke rumah, sampai naik lem. Jadi di belakang itu teman-temanku ini ngikutin dia. Di situ aku nganterin di rumahnya, habis itu nyampe rumah dipegang sama saudara-saudaranya ya. Tangannya saudaranya itu digigit ini jarinya sampai luka sobek. Terus dia tanya minta apa, dia minta kembang 7 rupa. Akhirnya makan, tapi aku nggak berani masuk karena aku tahu aku waktu itu belum pro sama makhluk halus, masih belum pro karena kan masih belum beradaptasi lah, belum bisa mengontrol, tambah ikut kajian. Dia itu keluar, habis itu nabrak ke saya, maksudnya dalam artian dia itu keluar tapi bukan nabrak sama fisik ya, enggak, cuma energinya langsung benturan. Habis itu dari situ aku langsung kasih tahu juga. Akhirnya diantarin teman-temanku ke rumah. Waktu itu ibuku masih kerja dan rumahku itu gelap. Aku ini saudaraku ini yang tak kasat mata itu dia nggak suka gelap.
Maaf sebelum maksudnya saudara tak kasat mata itu bagaimana? Mungkin bisa sama jelaskan biar yang lain tahu. Iya, sebelumnya itu ya itu yang dari awal itu kan memang yang dari kecil saya ini yang ketempelan itu ya, yang bilang awal mula ketempelan itu aku ini dikira itu nggak ikut lagi orang itu, anak itu. Ternyata anak itu ikut sampai aku besar karena bilangnya ibu saya itu baik, suka sama ibu saya. Anak kecil Dan sekarang udah besar. Dia suka pakai gaun merah kalau gitu. Apa namanya kalau penampakan sosoknya itu pasti mungkin suka. bisa perkenalkan namanya. Namanya Aryani, dikasih nama ibu Aryani gitu. Jadi dan juga sama kayak kita juga makan, tapi makannya juga enggak makan kayak daging atau apa enggak. Dia sering ikut. Ya ikut. Ada di sini ya? Ya, tapi kalau saya haid halangan itu enggak gitu. Iya, habis itu ini yang mana sih? Aku yang rasuan ya. Akhirnya aku taruh di rumahnya Bude sebelah rumah. Karena kan gelap di rumah. Ya, di situ banyak orang kampung kan kita juga nggak ada, masih kerja. Nah, akhirnya di situ itu ini Aryani itu bilang kalau aku ini baik, gitu. Tapi budeku itu ngeyel, gak ada lah, kamu harus tuh baik gitu. Aja pasti kalau kamu muslim gitu. Aku itu nggak bisa baca Yasin sampai akhir. Aku tuh baca Yasin, ayat kursi dan lancar. Nah, langsung mas saya langsung ketemuan gitu. Gak pernah ada kamu wudhu sih, aku wudhu katanya itu, aku wudhu di kamar mandi, wudhu juga. Pas setelah itu kan ibuku datang, tapi anak itu nurut sama ibuku. Kalau masih taruh di telinga aku, ibu ngomong, ayo Aryani keluar, kasihan dia, langsung keluar. Nurut sama ibu, gitu. Pas malamnya kakak saya itu yang kakak sepupu itu yang rumahnya pas aku tempatin kerasukan itu ditemuin, katanya jadi sadar nggak sadar kayak ada cewek depannya dia pakai gaun merah cantik, orangnya ini kayak orang Indo, blasteran gitu. Tapi memang mukanya nggak terlalu jelas, cuman kakak saya bilang, oh masa ini gitu sih dimaksud dia gitu. Pada akhirnya lama kelamaan saudaraku juga tahu percaya, terus pernah didatengin dari Kiai Madura juga, oh gak apa-apa ini baik gitu. Malah aku pernah dikasih kayak jimat gitu ya, dibawa ke sekolah buat ngelindungin aku biar gak ada. Malah ini brutal, malah kayak makhluk halus di sekolah aku itu kayak energinya kayak bertolak belakang gitu. Akhirnya nyampe situ aku gak pernah bawa itu, dan itu bilang dengan sendirinya, maksudnya jimat yang dikasih kiai atau orang pintar gitu. Hilang sendiri, nggak tahu kemana. Gitu. Sebenarnya masih ini banyak pengalaman mistisku hingga saat ini. Tapi next time aja lah. Kita mengupas aja ya. Oke, biar mungkin kami penasaran. Ya, Oke, mungkin teman-teman itulah sepenggal kisah dari atau pengalaman mistis atau perjalanan spiritual ya, bisa dikatakan spiritual lah yang dialami oleh Mbak Dia ini. Sebelumnya Mbak Dia minta maaf udah repot-repot terus belum datang di sini, maaf ganggu waktu. Tapi ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman. Ya, sebelumnya aku terima kasih udah diundang sama masnya di sini buat berbagai pengalaman, dan mungkin di luar sana yang melihat channel YouTube-nya masnya juga pernah mengalami kejadian seperti ini, dan juga untuk orang-orang yang percaya nggak percaya hal mistis, tapi hal mistis itu ada. Benar. Jadi kalau semisal ada teman kalian yang bisa melihat kayak gitu-gitu, tolonglah jangan dikucilkan, tetap temanin aja, karena itu kan pribadinya orang masing-masing gitu. Nah, ya benar. Jadi untuk kalian yang mempunyai teman yang bisa melihat, tolong dihargai, karena kita itu hidup di dunia itu berdampingan. Ya. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Siddiq pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai bertemu di episode selanjutnya.